ternyata ini bro tersangkanya. Nah ini dia sudah nongol batang hitungnya. Ini yang bikin tetangga saya marah-marah bro. Kenapa begitu? Karena ya TV-nya yaitu ini Polytron LED ya, LED tipe PLD 32T552. Nah ini dia tidak keluar gambar ya, tidak keluar gambar, tapi suaranya ada, jadi blank ya, bisa dikatakan blank. Nah sebenarnya sudah kita cek ya, mulai dari jalur T-con itu tegangan normal semua, makanya saya bypass ya, saya persingkat langsung aja ke TKP untuk penggantian backlight ya. Sebenarnya ini adalah backlight. Nah di sini dia rusak satu baris, di sini itu rusak satu baris. Nah di sini ada 3 ya, satu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah ini sebenarnya sudah saya ganti, tapi nanti saya review lagi ya untuk penggantiannya. Dan untuk sarannya sebenarnya tuh ketiga-tiganya ini harus diganti, jadi 3 baris ini harus diganti. Kenapa demikian? Karena LED itu ada di sini dipasang seri ya. Kalau dipasang seri dia bermasalah satu baris saja, atau 1 biji atau 2 biji misalkan ya, seperti ini, dia akan blank, jadi mempengaruhi semua. Nah tidak ubahnya seperti lampu LED lah, lampu LED yang dipasang secara seri itu rata-rata begitu. Nah nanti akan kita praktekkan ya untuk pengukurannya, yang mati itu mana, nanti kita praktekkan. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang ya, ada gambar, ada suara, udah berarti normal. Tapi di sini tidak ada gambar, tapi suara tuh normal. Nah berarti dalam arti blank ya, blank. Ada suara itu sebenarnya atau biasanya ada 3 penyebab ya. Jadi yang pertama adalah jalur T-con ya, jalur T-con yang tadi itu di dekat layar tuh. Terus kemudian yang kedua adalah ini backlight ya, backlight ini ada yang mati beberapa, atau mungkin juga satu baris, atau ketiga-tiganya mati. Itu yang bikin gambar tidak tampil, jadi di layar itu timbul gelap ya, blank kayak gitu. Terus yang ketiga yang fatal, paling fatal itu adalah ya, jadi kalau menurut analisa begitu, jadi yang ketiga itu adalah layarnya sendiri ya. Nah ini layar nih, nah ini lapisannya, terus ini layarnya. Nah ini kita klaim untuk yang terakhir aja kayak gitu. Nah untuk penggantian ini sebenarnya tadi sudah saya bilang ya, itu harus ketiga-tiganya. Itu menyangkut long life ya, dari daya tahan daripada LED ini, itu yang disarankan ya, itu diganti semua supaya nanti long life nya atau daya tahannya itu lama. Soalnya kalau kita cuman ganti yang mati aja, misalkan LED ini mati yang saya silang ini ya, itu nanti dia akan berpengaruh ke semuanya. Jadi kalau ini baru, yang kita ganti itu baru, terus kemudian yang lain juga sebenarnya tidak rusak, tapi sudah secara lumen tuh dia jam terbangnya sudah tinggi ya, jadi mungkin kinerjanya juga berkurang. Makanya yang paling bagus adalah mengganti ketiga-tiganya. Nah itu yang akan bikin awet. Itu saran ya, saran juga untuk bagi para tuser ya, itu kita menjaga kualitas lah.
Jadi bukan nanti sehari, seminggu atau sebulan tuh sudah balik lagi ke kita, kan jadinya kita repot di garansi ya. Makanya disarankan seperti itu. Tapi kalau untuk sekedar mencoba ya, untuk mencoba ya tidak apa-apa sih. Jadi untuk sementara atau temporary aja, oh bahwasanya ini penyebabnya, dan TV sudah bisa nyala kembali, ada gambarnya, itu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut langsung eksekusi aja. Kita eksekusi. Nah, kita copot ya. Nah, kita copot untuk pengamannya ini. Ini ada 3 ya. Nah, kita lepas ikannya, kita lepas dulu. Nah, ini penampakannya. Jadi ada 3 baris ya. Nah, di sini tuh saya hitung 1, 2, atau kalau enggak ini sudah ada D ya, lambangnya lampu juga dioda sama aja. Itu D1 dan ujung terakhir tuh D10. Nah, itu D10 ya. Ini D10. Ini ada kutub katoda, ada kutub anoda. Jadi ini negatif, ini positif. Dan LED ini, nah, semuanya ini itu adalah besarannya 3 volt ya, 3 volt DC tentunya. Jadi kalau penggantian kita sarankan juga ya, secara spesifikasi harus sama, itu biar tidak ribet dan kita aman untuk penggantiannya. Jadi kalau di Polytron ini ya, PLD32T552 ini, dia menggunakan ini serinya, MBL 320 35D 310 DG1 strip V1 strip 60 mm, jadi ukurannya itu. Nah, ini kalau kita penggantian satu set langsung ya, itu sebenarnya di toko elektronik itu bisa jadi ada, bisa jadi enggak, kadang ukurannya juga enggak sama ya. Ini saya saranin aja untuk langsung beli di online aja, murah kok ini. Jadi satu set itu dengan tipe segitu, kalau kita browsing di internet, misalkan di Shopee ya, di Shopee itu juga ada di bawah 100 ya, satu set ini di bawah 100 dengan tipe yang sama. Nah, kita saranin dengan tipe yang sama. Nah, kemarin karena di sini nih sudah ditunggu ya sama pelanggan, jadi kita coba untuk cari di toko elektronik yang terdekat ya. Nah, kebetulan saya cuman dapetin satu seperti ini. Satu itu pun sebenarnya juga nggak apa-apa, cuma pengaruh di long life aja ya. Tapi kalau untuk penggantian kita saranin untuk diganti semua, jadi 3 baris ini ganti semua. Nah, ini yang saya silang ini itu sebenarnya rusak. Nah, caranya gimana? Oke, langsung kita praktekkan ya. Nah, untuk pengetesannya kita bisa pakai AVO yang pertama ya, ke mode dioda nih ya. Kalau AVO digital mode dioda, nah kita colokin probe-nya yang di positif ya, yang merah, kemudian yang hitam di negatif, itu bisa. Terus yang kedua kita pakai untuk tes LED nih ya, HVDC. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Ini untuk lampu LED ya, perbaikan lampu LED itu biasanya saya pakai ini. Itu juga bisa sama. Jadi probe yang merah
kita taruh di positif, kemudian yang hitam di negatif. Oke, kita coba ya. Ini yang satu baris yang rusak ini kita tes awal, coba ini ada katoda dan anoda. Coba probe-nya kita taruh di sini dulu, gimana apa yang terjadi ya. Kita coba. Nah, begini aja, nyala nggak nih? Ternyata juga mati ya. Karena apa? Ada beberapa seperti yang saya silang ini ya, seperti yang saya silang ini. Nah, itu mengganjal dia. Jadi kalau seri itu ada beberapa yang mati, yang lainnya ikut mati, kecuali ya di paralel ya. Yang di paralel itu meskipun satu mati, yang lainnya masih hidup. Coba kita sekarang tes per led. Nyala. Oh, nyala ya. Besarannya berapa? Jadi ini ada 3 volt semua. Ini juga nyala ya. Bentar. Nah, itu nyala. Ini juga mati ya. Ini hidup. Nah, cara mengetesnya seperti itu. Ini dari hasil pengetesan ya, makanya kenapa yang mati saya silang. Nah, itu menandakan bahwa meskipun yang lain hidup, karena ada yang mati, makanya semuanya juga mati. Dan kita saranin kalau begini ini ya bisa aja sih kita ganti yang mati ini dengan lampu yang baru, tapi kita tidak menyarankan begitu. Kalau untuk emergency sih nggak apa-apa untuk coba-coba ya. Karena apa? Kalau memang baru ya harus baru semua. Jadi start awalnya dari nol tuh memang kalau baru belum kemasukan arus dan tegangan ya. Jadi sama-sama dalam kondisi fit semua. Nah, itu kenapa bedanya ya kalau kita ganti part itu satu modul, satu rangkaian ini semua dengan yang cuman satu baris atau mungkin juga satu biji yang rusak begitu. Nah, tadi dari pengetesan anoda katoda ya, seharusnya kalau seri itu ini langsung nyala semua, tapi ini tadi tidak karena ada yang mati. Coba yang normal ya. Kalau yang normal, nah kita sama arahkan aja ke anoda dan katoda ya di probe. Nah, itu coba kita pakai APDC aja ya untuk pengetesan LED. Nah, ini mungkin bisa langsung ketemu juga, bisa nunjukin voltnya juga ya. Seharusnya ini nyala kalau ini kondisi baterainya bagus. Nah, kondisi baterainya bagus, coba harusnya nyala. Nah, itu nyala semua. Nah, harusnya seperti ini kalau kondisi normal. Jadi begitu kita taruh di kutub anoda katoda ya, itu langsung nyala semua karena ini seri. Coba kalau yang tadi seperti tadi ini yang rusak, nyala enggak? Nah, itu nyala beberapa. Jadi nyala yang hidup aja ya. Nyalanya itu yang mati tidak akan. Nah, tidak akan nyala. Jadi seperti itu bedanya. Makanya dari ketiga ini tadi ya, ketiga baris ini normal dan ini yang rusak. Jadi rusak satu baris. Nah, ketiganya ini karena seri, begitu ini rusak satu baris tapi ada juga beberapa ya sebenarnya yang mati. Nah, ini nyebabin lainnya blank. Jadi itulah rangkaian seri ya. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Karena ya begitu sifat rangkaian seri. Jadi ada mati satu atau beberapa, yang lainnya pasti mati. Beda dengan rangkaian paralel. Oke ya, seperti itu lah. Jadi kalau kita copot ya, ini sebenarnya juga mudah. Kalau satu baris tadi dicopot, jadi kita tinggal ini
nyopot dua kabel ini. Ini katoda anoda ya, dikasih tanda, diingat-ingat ya, katoda anoda. Nah ini dilepas pakai solder, terus kemudian satu baris tuh kita angkat ya, jadinya seperti ini. Ini pelan-pelan, soalnya di belakang ini juga ada double tip, atau bisa dikasih lem sebenarnya. Ini di sisi satunya ya, di sisi yang tidak ada lubang baut. Nah itu supaya bisa rata. Oke pemirsa ya, jadi seperti itu untuk pemasangan atau penggantian backlight ya. Sebentar lagi akan kita rakit kembali, kita coba apakah layar sudah bisa keluar gambar. Oke, let's check it out. Nah pemirsa, ini sudah kita cover ya, sudah kita rapikan. Nah sekarang waktunya untuk kita coba pakai remote. Muncul nggak logonya? Nah ternyata muncul ya. Nah berarti tadi benar ya, LCD blank tersebut salah satunya adalah berasal dari backlight ya. Kita pakai input lain, source-nya coba ke HP. Nah menunya sudah keluar, berarti sudah keluar gambar. TV pun mestinya juga bisa karena ini STD nya lagi dipakai ya, jadi kita pakai input dari media lain aja. Oke pemirsa, semoga bermanfaat ya. Kalau memang ada manfaat di video ini, tolong tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya dibunyikan supaya kita dapat update terus untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dari kami ada ide nih ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you.